Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Al-Rajali Ma'adab. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi janatihi ma'uduhi wal hikam. Bapak yang mulia para asatid hadirin, Al-Ustaz Muslim Haris yang telah memimpin bacaan selawat sebelum pengajian, para guru semua yang hadir di kesempatan yang berbahagia hari ini. Mari kita lanjutkan kali kita pada halaman berapa ini? 6. Halaman 6. Di hari yang ke-6 dan kita akan membaca mungkin satu halaman di halaman 7. Ya, tolong konsentrasi, saya agak cepat ya. Karena materinya mungkin ini agak mudah untuk yang bagian atau pertemuan ke-6. Kita buka dan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Salisu bagian yang ketiga, al-imsaku menahan diri, anti-soli dari memasukkan syai'in sesuatu ilal jaufi ke dalam rongga badan, amdan dengan sengaja, ma'a beserta zikri menyadari diri, as-sawmi sedang berpuasa. Ini bagian ketiga dari 6. Bayat sudu rusak, maksudnya batal, saumuhu puasa seseorang, bil akli dengan makan, wasyurbi dengan minum. Wasautu, wasau, ada yang baca wasuutu, ada yang baca wasuuti. Kalau kita lihat di di kamus ya, ini ada yang membacanya asuuti, ada ada as-sauti. Mau yang mana kira-kira di kita nih? Ya. Ya. Jadi tidak tidak masukkan benda ke dalam ya rongga ya. Jadi ada tadi pelangan saya. Ya, bayab sudu maka batal saumuhu puasa seseorang, bil akli dengan makan, ya, wasyurbi dengan minum. Jadi batal ya makan, minum. Ya. Kemudian juga termasuk wasauti, ya, menghirup atau menyedot ya, sesuatu dengan itu.
wal hik nanti, ada yang baca wal hak nanti, tapi saya baca wal hik nanti, menyuntikkan cairan ke dalam tubuh. Wala yabsudu, lalu tidak batal puasa bil fasdik, dengan fasod. Fasod itu adalah membuang darah dari pembuluh darah, umumnya pembuluh darah vena. Wal hijamati, dan hijamah atau bekam. Bekam membuang darah dari permukaan kulit. Wal iktihal, apa timam? Wal ikti, ada minyak enggak ini? Wal iktihal, dan memakai sifat mata. Memakai sifat mata tidak batal. Wa idkhalil maili, lalu memasukkan al-mail, pembersih, ya, fil uduni, ya, ke dalam telinga. Kalau kita memasukkan alat pembersih kayak tab itu tidak batal, ya, korek kuping. Wal ihlili, dan saluran kencing, yang maksudnya ke saluran kencing. Illa, kecuali ayyaqturo, meneteskan kotoran yang buruk. Qatru itu tetesan, qatru nada, tetesan embun. Ya. Illa, kecuali ayat turopihi, kecuali meneteskan, ya, cairan tersebut, ma yabluku al-masanata, kecuali meneteskan cairan tersebut hingga yang berluku al-masanata, kandung kemih. Kalau cuma di saluran kencingnya saja itu tidak apa-apa, tapi kalau sampai kemudian ke kandung kemih, karena mungkin di kandung kemih itu ada cairan yang memungkinkan orang jadi hilang hausnya atau bertambah kadar airnya, ya, maka kemudian kata Imam Al-Ghazali batal. Kelas kali ini ya. Wama yasilu bi ghairi qasdin, wama, apa saja yasilu yang masuk bi ghairi qasdin, tanpa sengaja, min gubari tariqi, seperti debu jalanan, au jubabatin, atau lalat, tasbiku, yang terlanjur, ila jauh pihi, masuk ke rongga badan, auma, atau apa saja yasbiku, yang terlanjur masuk, ila, apa ini, jauh pihi, ke dalam rongga badan, bil badwati, ketika berkumur, pala yukhiru, tidak membatalkan puasa. Andai kata misalnya ya debu jalanan membatalkan, ya, jubabah, lalat masuk, ya, tanpa sengaja, ini bahaya. Makanya kata beliau, ya, apa saja yang masuk tanpa sengaja, seperti debu jalanan atau lalat yang terlanjur masuk ke dalam rongga badan, atau terlanjur masuk ke dalam rongga badan ketika berkumur-kumur di saat wudu,
fala yuftiru, maka tidak membatalkan puasa. Jadi kalau air yang kita gunakan buat kumur-kumur masuk tanpa sengaja, dan kamu pasti masuk itu kan, terus kan, nah ini la yuftiru, tidak membatalkan puasa, illa kecuali ida apabila balago bil madoti, balago berlebihan bil madoti saat berkumur. Yuftiru itu membatalkan puasa. Jadi kalau kumur-kumur saja seadanya tidak batal masuknya air, tapi apabila balago berlebihan bil madoti, ketika berkumur-kumur saat duduk, yuftiru. Apa alasannya? Ini alasannya nih, kata beliau ini, annahu, karena mufassirun, orang itu mufassir. Apa mufassir? Lalai, ya, ceroboh, ya. Wa huwallazi, inilah aradna yang kami maksud biqaulina, dengan perkataan kami, amdan, sengaja atau dengan sengaja. Jadi apapun yang tanpa sengaja tidak membatalkan. Namun kalau sengaja jadi batal. Begitu. Ya, wa huwallazi aradna biqaulina amdan. Inilah ya yang kami maksud dengan perkataan kami atau ucapan kami, amdan, sengaja. Fa'amma, maka adapun, ya, satu-satu begitu ya, dikru, menyadari diri, as-saumi, sedang berpuasa, fa'aradna bihi, yang kami maksudkan adalah al-ihtiraja anin nasi, sebagai ihtiraj, pengecualian, an-nasi, dari orang yang lupa. Ya, jadi puasa itu kan harus apa? Selalu ingat bahwa kita sedang berpuasa. Ya, tapi maksudnya ini kecuali bagi yang lupa. Ya, jadi yang dimaksud dengan kata-kata atau perasa wa amma dzikru as-saumi fa'aradna bihi al-ihtiraza anin nasi. Jadi kalau lupa tidak apa? Tidak apa. Fa innahu la yafturu, orang yang lupa tidak membatalkan puasa. Amma adapun man, orang akala yang makan amidan secara sengaja, bi torobi in nahari, ya, di dua ujung apa itu? Siang. Dua ujung siang itu maksudnya ya menjelang maghrib dan menjelang subuh. Itu namanya dua ujung siang. Dua-duanya ujung. Itu namanya torofayin nahar. Ya, atrofan kan yang begitu juga ya. Atrof ya. Ya, jadi torof itu adalah ujung. Ujung ya. Nahar siang, berarti apa? Menjelang maghrib dan menjelang subuh. Itu kan ragu itu. Ya. Nah, wa amma adapun man, orang akala yang makan amidan dengan sengaja di dua ujung siang, yakni menjelang subuh dan menjelang maghrib. Summa zoharo, lalu nampak lahu baginya, annahu, bahwa ia ya akala makan naharon pada siang hari,
bitahqiqi secara paksa, secara pasti, maaf, fa'alaihi al-qada'u, maka dia wajib membayar qada. Jadi kalau misalnya nih ujung siang, katakan maghrib, menjelang maghrib kan belum buka, dan dia joharo tahu bitahqiqi secara pasti bahwa dia makan pada siang hari, maka batal puasanya. Ya, nah fa'alaihi al-qada, maka dia wajib membayar qada puasa. Sama aja dia buka kan. Jadi tidak boleh buka ya di penghujung siang, yaitu menjelang maghrib atau menjelang subuh. Karena bisa jadi sudah subuh. Al-Ghazali abad keberapa ini? Abad ke-12, awal abad ke-12. Al-Imam Al-Ghazali meninggal tahun 1111 Masehi atau 505 Hijriah. Jadi fikih pada masa itu mungkin belum ada jam yang akurat kayak sekarang gitu loh. Ya, jadi kalau kayaknya ini udah maghrib padahal belum, dia sengaja makan, maka batallah puasanya. Ya. Nah ini alasan lagi nih. Nih, tadi dia melakukan itu, namun wa in baqiya ala hukmi zonnihi wa ijtihadihi, ya, fala qada'a. Namun apabila yang ia lakukan itu ya didasarkan kepada hukum, ya, bahwa dia menduga kuat itu belum maghrib, wa ijtihadihi, dan ijtihadnya, fala qada'a, tidak perlu mengqada. Nah pertanyaannya, batal enggak? Berarti kalau enggak perlu mengqada tidak batal. Jadi gini, dia makan nih padahal itu menjelang maghrib kata orang, berarti kan belum maghrib. Tapi kata dia, wa in baqiya, apabila tersisa istilahnya, atau ada tuh pi apa ala nih, ala hukmi jonihi, berdasarkan prasangka kuatnya, wa ijtihadihi, dan ijtihadnya, fala qada'a, tidak perlu dikodok. Berarti puasa tidak batal, tapi dia benar-benar apa? Ya, berdasarkan dugaan kuat dan ijtihadnya, nggak batal. Ya, walaupun mungkin orang lain bilang tidak, tapi berdasarkan ya ala hukmi zonnihi wa ijtihadihi, fala qada'a. Tapi kalau sekarang mah kayaknya nggak begitu. Saya bilang karena menjelang 5:30, saya bilang maghrib, yang lain kagak, ini baru jam seginian. Sekarang mah udah nggak berlaku nih. Lebih ke penentuan Ramadan ya. Iya. Iya. Begitu. Jadi zaman dulu bukan hanya ribut awal Ramadan dan awal Syawal, maghrib aja bisa pada ribut. Kalau sekarang kalau maghrib mah nggak ribut. Repotnya begini, kalau maghrib ribut juga setiap hari isbat. Ya, hari ini ya isbat. Jadi masyarakat nunggu dulu. Ya. Ya, kan begitu. Apakah hari ini udah tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan? Apakah udah kelihatan hilal? Setiap hari isbat untuk menentukan waktu berbuka. Ya, repot banget ya. Ya. Seperti itu. Fala qada'a alaihi, maka tidak wajib mengqada alaihi baginya. Wala yang bagi, dan memang tidak semestinya, ayak kula makan,
fi tarafayin nahari, di dua ujung siang itu. Ya, illa bi nazorin wa ijtihadin, kecuali dia makan setelah melakukan nazor, pengamatan. Nazor itu dari kata nazoro, tapi di sini maksudnya pengamatan, penelitian. Ya. Wa ijtihadin dan ijtihad. Jadi memang sebaiknya walayam bagi, sebaiknya tidak mesti makan di dua ujung siang itu ketika puasa, baik menjelang maghrib maupun menjelang subuh. Maka orang Indonesia kayaknya cuma di Indonesia nih yang mengenal imsak, waktu imsak. Jadi kalau kita main kelereng dulu pidi, atau main apa tuh Pak Nanang, pidi itu, pidi siap-siap. Padahal kalau misalnya diumumkan imsak kita minum nggak ada masalah. Cuma saking hati-hatinya di Indonesia itu mengenal imsak. Padahal imsak itu artinya menahan yang sebenarnya ya pas subuh itu sebetulnya. Cuma 10 menit kita dikasih spare tuh. Supaya apa? Ya siap-siap semua. Tuh. Ya sekarang kan takjil, cari apa? Cari takjil. Seolah-olah sekarang takjil nama lontong atau nama gorengan. Padahal takjil itu buru-buru. Ya seperti imsak, seperti larangan untuk makan. Padahal imsak itu artinya menahan. Sama dengan puasa artinya imsak. Saum itu imsak. Bahkan ketika Imam-Ghazali, saum itu artinya apa? Kapun wa tarkun wa imsakun. Tarkun meninggalkan, kapun menahan. Ya, imsak juga menahan. Gitu. Jadi mau kemana mak? Nyari takjil, nyari lontong maksudnya, sama nyari gorengan. Tuh, zaman dulu mah nggak ada. Zaman orang tua kita nggak ada yang bilang nyari takjil. Ya, paling-paling nyari apa itu? Bukaan ya mungkin. Bukaan baru kemari juga. Ya paling nyari gupe. Ya. Nyari apa kira-kira itu? Ya, baik jamaah yang mulia. Kita lanjutkan. Ar-rabi'u yang keempat. Alhamdulillah dari 6. Al-imsaku anijima'i. Ya, menahan diri dari jima. Wahadduhu yang dimaksud dengan jima, maksudnya batasan jima adalah, ya ini bukan tak kalau kata saya mim ini, ya magibu al-hasapah, masuknya al-hasapah. Ya, magibu al-hasapah. Ya, al-hasapati. Mim jadi bukan tak. Ya, masuknya al-hasapah. Ya, batang penis. Gitu. Fa'in namun jika jamaah melakukan jima, apabila seseorang melakukan jima nasian karena lupa, lam yabtur maka tidak batal puasa. Ya. Ya pokoknya tadi yang namanya semua yang membatalkan puasa dilakukan karena lupa tidak batal.
Makanya saya punya tulisan tuh, nikmat lupa judulnya, ada di sini kayaknya. Ya, nikmat lupa. Mudah-mudahan pada lupa aki-aki nih. Ya, fa in jama'a, apabila seseorang berjima, ya, nasyan karena lupa, lam yaftur, tidak batal puasanya. Wa in, namun jika jama'a, seseorang berjima lailan, pada malam hari, au ihtalama, ya, atau mimpi pada malam hari, fa asbaha, tiba-tiba subuh datang junuban, sementara dia masih dalam keadaan hadas besar, junub, lam yabtur, tidak batal puasanya. Tuh. Ya. Mengapa dia harus mandi? Di antaranya karena harus sholat subuh. Gitu. Tapi puasanya tidak batal. Nggak ada orang misalnya punya hadas besar di malam hari, kemudian dia puasa, lalu subuh datang, dia belum mandi, batal. Tidak. Dia harus mandi karena harus sholat subuh. Sholat subuh harus bebas dari hadas besar. Jadi alasannya mandi karena harus sholat subuh. Gitu. Atau ihtilam bagi anak-anak, mimpi. Nah, ini pun mandinya boleh sesudah subuh. Gitu. Wa in tola al fajri, wa in, jika tola al fajri, terbit fajar, maksudnya subuh, wa huwa muholitun ahlahu, ada orang yang muholitun ahlahu, masih menjima istrinya, ya, panaza'a, kemudian dia mencabut, saya sebut saja karena dipikir batang penisnya, pilhali, saat itu juga, soha saumuhu, maka sah saumuhu, puasanya. Tuh. Jadi pananang mahroja misalnya muhalitun ahlahu, ya, di waktu subuh gitu. Nah, dia dengar bedug subuh, panaza'a, lalu buru-buru dicabut. Ya. Ya. Pilhali, saat itu juga, ada hiburan dikit ya. Ya. Saya nggak mau saya tutup-tutupi supaya paham masanya. Ya. Ya, Pak Jael girang banget. Filhali, pada saat itu juga, ya, soha saumuhu, maka puasanya sah. Tuh. Hebat Islamnya, sampai yang begini-gini diatur. Tuh. Kayaknya aki-aki baru mudeng nih. Jadi begitu Kong, ya Kong ya. Ntar ada buat bagian Kong, ada ntar di sini. Lanjut ya. Fa'in, maka jika sobaro, dia menahan, artinya tidak dicabut, pasada, maka batallah.
walazimathu al-kafaratu, maka dia wajib membayar kafarat. Berarti kalau kafarat ya ini kafaratnya ini apa kira-kira ini? Kalau kafarat beda, nggak ada fidyah. Kalau kafarat itu paling rendahnya adalah memberi makan 60 orang miskin. An kulli yaumin muddun, setiap hari 1 mud. Wah, lumayan tuh 1 juta lebih. Makanya cabut supaya tidak membayar kafarat. Nah, kalau bayar kafarat berarti puasa dong di hari lain juga di luar Ramadan. Gitu. Karena apa? Karena hukumnya sama dengan bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Kata Abu Suja, orang yang bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan ada 2, al-qada wal kafaratu. Qada juga, kafarat juga. Jadi bukan kafarat doang, qada juga, kafarat juga. Ya, ini Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i begitu. Ya, teksnya jelas banget. Ya, qada juga, bayar juga di bulan yang lain, kafarat juga. Enggak, jangan, kalau diulang nggak mampu, yang paling rendah aja yang memberi makan tadi itu 60 orang miskin setiap hari 1 mud. Itu tidak putus-putus. Jadi kalau putus ulang lagi kan. Ya, kalau yang 2 bulan berturut kayaknya berat itu. Pilih yang paling bawah aja. Pertama kan membebaskan budak nggak ada. Kemudian yang kedua as-saumu syahraini mutatabi'aini. Ya, jangankan yang 2 bulan berturut-turut, mutatabi'in yang 1 bulan aja juga melanggar. Gitu. Jadi qada dan kafarat. Silakan dibuka kitabnya, tipis betul. Ya, Takrib atau Matan Takrib karya Abu Suja. Begitu. Lanjut ya. Ntar giliran orang tua ada bagiannya nih. Ya. Baik, yang kelima, al-khamisu, yang kelima, al-imsaku, menahan. Ya. Anil istimna'u. Istimna atau istimta tuh? Nah ya. Nah, ya. Anil istimna'u, menahan diri dari istimna. Kalau bahasa kerennya onani atau masturbasi. Gitu. Wa huwa, istimna itu adalah ikhrajul mani, mengeluarkan mani, qasdan, secara sengaja. Begitu. Bijima'in au bighairi jima'in, dengan jima atau dengan sebab yang lain. Tuh. Dengan jima atau dengan sebab yang lain. Tentu ya, dimaksud dengan jima di sini bukan jima kepada istri, dia memasukkan atau menyetubuhi benda lain atau tidak menyetubuhi benda lain. Gitu. Tapi keluar mani. Ya, bahasa gampangnya onani atau masturbasi. Ya, maka ini apa? Fa inna dzalika yuftiruhu, ada hunya ya? Fa inna dzalika yuftiruhu, maka hal itu yuftiruhu, membatalkan puasa. Tuh. Wala yafturu, dan tidak batal. Sengaja nih ada baca aftara, yuftiru membatalkan, fatara yafturu batal. Jadi ada perbedaan saya baca tuh. Kalau saya bilang aftara yuftiru berarti ada objeknya.
Kalau saya baca batara yabtur berarti tidak ada objeknya, batal saja. Nih orang nahu nih pasti paham. Ya. Wala yafturu dan tidak batal bikublati zaujatihi mencium istri. Wala bimado ja'atiha dan mencumbuknya juga tidak batal. Jadi mencium istri kemudian mencumbuknya tidak batal. Tuh. Malam yanzil sepanjang tidak keluar mani. Malam yanzil sepanjang tidak keluar mani. Lakin namun yukrahu hal itu lakin namun yukrahu dzalik. Namun yukrahu hal dibenci dzalika hal itu. Namun hal itu dibenci, makruh. Yang benci bukan istri tapi Allah. Jadi kalau ngerokok kan cuma makruh, memang makruh, cuma kan dibenci makruh itu. Yang benci bukan tukang dagang, yang benci Allah. Jadi kalau dibenci Allah mau nggak? Ini mah cuma makruh ngerokok, tapi dibenci. Yang benci Allah. Nggak mungkin orang yang dibenci Allah masuk surga. Ya kan? Mana ada orang dibenci Allah masuk surga? Kan ngerokok cuma makruh, memang makruh, tapi dibenci artinya. Yang benci adalah Allah. Nah kalau Allah benci, masa sih kita masuk surga? Maka dia berhenti merokok. Ya, begitu. Paham nih ya? Makanya saya bilang tadi kita baca agak cepat karena masalahnya nggak terlalu berat. Gitu. Ya. Ya, malam yanjil sepanjang tidak keluar mani, lakin namun yukrahu dzalika dibenci hal itu. Illa ayyakuna syaikhon, kecuali yang melakukan itu, yang menciumnya ya adalah aki-aki orang tua. Tuh. Mengapa orang tua boleh? Karena dimungkinkan tidak akan keluar mani dia mah. Ya aki-aki. Iya. Begitu. Udah gawar. Jadi aki-aki mau nyium, mau mencumbu istri tidak dibenci. Mengapa tidak dibenci? Sebab lam yanjil, tidak keluar mani. Aki-aki mah Ustaz Hasan salah nih. Ustaz Hasan. Iya. Au malikan atau malikan, orang tadi malikan bukan raja nih, malikan mampu atau berkuasa li ibrihi untuk menahan syahwatnya. Tuh. Artinya bukan hanya orang tua, kalau ada orang yang mampu menahan syahwatnya ya boleh, tapi mana ada, mana tahan. Tuh. Ya. Tuh. Ya. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Ya. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa bitakbili, mencium istrinya, orang yang udah aki-aki atau yang kuat menahan syahwat.
Wa tarkuhu aula, namun tidak melakukannya aula lebih baik. Bukan ula ya, aula lebih baik. Wa idza dan apabila kana ada seseorang yahopu takut atau khawatir minat takbili mencium istrinya, ayan zila takut keluar mani, dia takut nih mencium istrinya, takutnya karena takut keluar mani, pakobala, tapi dia tetap mencium istrinya. Wasabako almaniyu, lalu mani terlanjur keluar, sabako terlanjur, ya almaniyu keluar, mani keluar, abtoro maka batal puasanya. Litaksirihi karena kecerobohannya. Gitu. Jadi kalau apabila ada orang yang takut keluar mani sebab mencium istrinya, kemudian dia tetap nyium. Ya, kemudian apa? Sabako almaniyu, mani itu terlanjur keluar. Apa? Abtoro batal puasanya. Emang kagak kuat pakai belagu gitu. Ya litaksirihi karena kecerobohannya atau karena kesembronohannya. Gitu. Itu sampai di situ. Bagaimana kalau satu lagi biar tamat? Ya, satu lagi deh, ya. Emang jam berapa ini? 3 menit lagi. Cukup mudah-mudahan nih sampai jam 5.10. As-sadisu yang ke-6 dari 6. Berarti tamat nih udah nih. As-sadisu yang ke-6 al-imsaku menahan diri an ihrajil qai'i dari mengeluarkan al-qai' muntah. Jadi menahan diri dari muntah. Fal istisqa'atu maka menyengaja muntah tubsidu as-sauma. Dibaca tubsidu karena ada fa'il, ada maf'ulnya as-sauma. Tubsidu membatalkan as-sauma puasa. Jadi menyengaja muntah tubsidu as-sauma puasa. Ya, membatalkan puasa. Ya. Wa in daru'ahu al-qai'u, apabila dia muntah daru'ahu tidak sengaja, lam yapsud. Nah, bukan yufsid karena enggak ada maf'ulnya. Lam yapsud maka tidak batal saumuhu puasanya. Jadi kalau dia daru'ahu tidak sengaja muntahnya, lam yapsud saumuhu puasanya tidak batal puasanya. Enggak sengaja. Lagi-lagi saya katakan yang tidak sengaja mah apapun tidak batal. Tuh. Termasuk muntah. Wa ini betala'a. Di sini bukan ik ya, tapi ba itu. Wa ini betala'a apabila seseorang ibtala'a menelan muhamatan dahak atau riak kalau kata orang sini mah ya. Tapi dahak aja, muhamah. Apabila ibtala'a seseorang menelan muhafatan dahak min halkihi yang ada di tenggorokannya, au sodrihi atau di dadanya, ya lam yapsud tidak batal saumuhu puasanya sepanjang dahaknya itu ada fil halki. Di mana? Di tenggorokan, au sodrihi atau di dadanya. Itu ditelan ibtala'a ya batali, itu enggak apa-apa. Tuh. Ya ada dahak misalnya di tenggorokan. Kita kan dahak di batuk. Kalau keluar dahak di sini atau di dada tertelan dan sengaja ditelan, lam yapsud tidak membatalkan puasa.
Nanti ini ada sambungannya nih. Sabar, sabar. Ya. Ruhsatan alasannya karena rukhsah, keringanan. Li umumil balwa bihi. Li umumi karena secara umum balwa bahaya itu terjadi. Maksudnya begini, karena kondisi balwa itu yang terjadi secara umum. Gitu. Jadi kalau seandainya menahan dahak itu batal, banyak orang yang puasa batal. Alasannya apa? Rukhsatan sebagai keringanan li umumi al balwa bihi. Ya, karena kondisi yang berlaku secara umum. Kalau besok gigi biasanya orang itu sengaja batal. Kalau dikeluarin nggak apa-apa. Dikeluarin nggak apa-apa. Yang nggak boleh ditelan. Kalau itu mah udah di mulut masalahnya kan. Ya, tapi kalau dahak tanpa sengaja lalu kemudian ada di tenggorokan, posisi dahak. Nah, kalau muntah dengan sengaja batal. Kalau nggak sengaja, nah gini, kalau orang yang sakit mah kadang-kadang kalau sudah gigi kan muntah. Makanya di bulan Ramadan nggak usah sakit gigi dan sikat gigi. Kalau sakit gigi nggak bisa ditawar, nggak boleh sikat gigi. Ya, bukan batal, tapi sedapat mungkin jangan sikat gigi karena tadi kalau dia mah keluar tuh kadang-kadang muntahnya. Walaupun tujuannya bukan untuk muntah dengan sengaja, maka itu kemudian untuk kehati-hatian. Apa sih tujuan sikat gigi? Bukankah itu lebih atyab min misik? Di hadapan Allah lebih harum ya Bang Sayuti Hadi ya, daripada minyak misik, minyak kasturi. Nah, ini yang disebut nanti illa ayyabtali ahu. Ibtala ayyabtali illa ayyabtali ahu. Kecuali dia menelannya ba'da sesudah usuluhi sampai ilapihi di mulut. Maksudnya kecuali kalau dia menelan dahak itu di mana posisi dahaknya ada di mulut atau di lidah, itu harus dibuang, bukan ditelan. Iya. Mengapa begitu? Fa innahu, karena perbuatan tersebut ya yabturu, membatalkan puasa inda zalika, dalam kondisi tersebut. Mudah-mudahan ya nanti kita sehat, kemudian bisa hataman kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah, ya ma'bud, ya maulana, ya karim. Allahumma sholli ala Muhammadin hatta la tabqa shalah. Allahumma barik ala Muhammadin hatta la tabqa barakah. Allahumma sallim ala Muhammadin hatta la yabqa salam. Allahumma arham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Rabbana ighfir lana junubana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya karim, ya karim, ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.